bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Beraulah atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah.
Engkaulah pembela kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau mengerti setiap hati kami Bapa. Engkaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah putus-putusnya untuk mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kelegaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Biarkanlah hatimu terus untuk menyembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mau mulut kita menyembah Tuhan, tetapi pikiran kita jauh di hadapan Tuhan. Hati kita tidak ada di dalam Tuhan. Kita mau kita satukan pikiran, hati kita, mulut kita untuk menyembah Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan kita. Karena dialah Raja kita. Karena dialah yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Ada sukacita saudara kasih? Amin. Berikan tos kiri kanan saudara. Kita dipilih oleh Tuhan dan dikuduskannya. Amin. Hey.
dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih. Kita dipilih. Amin. Dari segala bangsa kita dipilih, dari umat-Nya kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Kami ingin dengar suara saudara semuanya. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih oleh Tuhan ya, dengan luar biasa untuk dikuduskannya. Kami mau ya, kita sudah bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkatlah semuanya tangannya. Angkatlah tangannya semuanya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Sama-sama katakan, terimalah kemuliaan. Haleluya. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Hormat kami Tuhan. Sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan terimalah sembah dan terimalah sembah dan pujian kami. Bersorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan kembali saudara kasih. Sungguh luar biasa Allah kita ya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kalau sudah dipilih Tuhan, Tuhan tidak melihat mana yang muda, mana yang tua, dari suku dan bahasa. Tuhan memilih kita untuk menjadi umat-Nya, umat pilihan, umat yang dikuduskan, umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara kasih, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan
bagi kita. Di dalam kelemahan sempurna kuasa, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, membelah laut yang teguhkan badai, yang mustahil pun karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teguhkan badai. Sekali lagi kami undang kasih untuk bangkit berdiri. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, membelah laut yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, yang membelah laut. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya, Bapak Pendeta Samuel. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. yang besar menyertai kami, menyertai kami.
membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di saat kami menyadari kami ini manusia biasa, kekuatan kami pun tidak seberapa. Tetapi yang kami tahu Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau menyertai kami, Kau memperlengkapi kami, Kau menguatkan kami, Kau menjadikan kami umat yang tidak pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kemurahan yang Kau buat atas hidup kami. Pekerjaan besar yang Kau berikan kepada kami. Karya-Mu atas kehidupan kami. Kami hari ini tahu, kami hari ini melihat bahwa ada Tuhan, ada tangan yang luar biasa yang gak pernah meninggalkan kami. Tangan yang luar biasa yang selalu memegang kami, menopang kami, bahkan menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami bukan hanya mau menyanyi, kami bukan hanya mau mendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Kami tahu Tuhan, pada saat kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami akan melihat bahwa kehidupan kami bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi kehidupan kami akan bermanfaat untuk banyak orang yang lain di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu dan kami percaya Roh Kudus, Engkau akan memberikan pengertian-pengertian kepada kami atas perkataan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan lebih dari itu, Engkau mengajari kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami yang bukan hanya untuk kepentingan diri kami saja, tetapi kehidupan kami yang bermanfaat dan jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Adalah sesuatu yang luar biasa jika hari ini kita ada. Jika hari ini Anda masih ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kenapa? Karena saya mau katakan itu adalah anugerah yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap hari dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, kita ini tidak ada yang kehidupannya biasa-biasa monoton aja, enggak ada saudara. Hari ini pagi kita melakukan ini, tiba-tiba siang ada sesuatu yang harus kita lakukan. Sore ada kejadian yang lain yang harus kita selesaikan, Tiap-tiap hari kadang-kadang berganti. Dan saya mau katakan seringkali yang terjadi adalah persoalan-persoalan dalam kehidupan kita
berganti-ganti terus. Terutama saudara, sebagian ditempatilah anak-anak muda. Anda pasti merasakan, kayaknya tiap hari monoton, bangun pagi, berangkat sekolah, sampai di sekolah ikut pelajaran, selesai dari pelajaran pulang ke rumah atau main dulu, sore nanti pulang ke rumah, mandi. Sepertinya itu aja yang dilakukan. Orang tua kita melihat, orang tua itu melihatnya, kamu itu loh kerjaannya kan cuma itu aja. Tetapi apa yang terjadi? Apakah betul seperti itu yang Anda alami? Enggak kan? Perjalanan berangkat sekolah ada aja yang terjadi, ada aja yang dilihat gitu kan. Sampai di sekolah ada pelajaran yang diikuti, ada aja kesulitan. Belum lagi pada saat jam bermain atau jam beristirahat, ada aja persoalan kadang-kadang. Dengan teman kah, dengan yang lain kah, dengan apapun juga, semua bisa terjadi. Yang kadang-kadang anak-anak muda ngomong gini, mama sih gak pernah tahu yang kami lakukan apa. Mama gak pernah tahu, mama pikirnya kami kan berangkat sekolah pulang terus di rumah tidur. Enggak. Di sekolah itu urusannya macam-macam gitu kan. Betul ya? Kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang lain gak pernah melihat, tetapi apa yang terjadi? Tuhan lihat apa yang kau lakukan, amin. Tuhan lihat apa yang kau alami. Tuhan tahu kesulitan apa yang kita semua alami. Yang orang-orang tua, yang orang-orang muda, anak-anak yang masih sekolah. Tuhan tahu semua apa yang sedang terjadi dalam hidupmu dan Tuhan tahu semua apa yang kau alami. Dan perhatikan tangan Tuhan selalu siap sedia untuk menopang engkau, untuk mengangkat engkau jikalau satu saat engkau sedang mengalami sesuatu. Tergantung kembali kepada kita bagaimana kita selalu mengingat Tuhan. Tergantung bagaimana kita selalu tahu untuk melekat pada Tuhan. Itu yang penting. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau cerita satu keadaan. Dan saya mau katakan, tiap-tiap kita pasti ngalami hal ini. Untuk Bapak Ibu yang bekerja, saudara-saudara yang sudah bekerja. Pasti Anda pernah ketemu nih di kantor gitu kan. Yang kebetulan bagus lagi kalau contoh ini adalah contoh yang menggambarkan juga teman di tempat kerja, tetapi juga teman juga di pelayanan atau di gereja. Saya menemukan hal ini banyak sekali. Apa yang terjadi? Pada saat ada di tempat kerja, orang ini bisa begitu tangguh, kelihatan kuat, tangguh, menghadapi persoalan di tempat kerja yang kadang-kadang persoalannya super berat. Kadang-kadang bos itu memberikan tugas kelewat batas. Sulit, kelewat sulit. Kadang-kadang ada bos yang kasar. Kadang-kadang kita ketemu bos yang dalam tanda kutip agak jahat, agak nakal dikit gitu kan kira-kira seperti itu. Kalau ngomong perkataannya pahit. Kalau ngomong keluar kata-kata, kalau marah keluar kata-kata memaki-maki. Ada yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita lihat teman kita, kamu itu digituin sama bos masih kuat juga ya, hebat kamu. Apa yang dipikirkan sih sebenarnya saudara? Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan adalah orang yang bekerja. Orang yang bekerja yang dipikirkan cuma satu, aku tidak boleh, bahasa Inggrisnya mentally down. Atau aku nggak boleh, mentalku nggak boleh jatuh, mentalku nggak boleh hancur, nggak boleh. Di tempat kerja nggak boleh, mentalku kelihatan jelek, nggak boleh. Supaya apa? Supaya pekerjaanku dan karirku nggak terhambat. Kira-kira seperti itu. Bahkan kita lihat di tempat kerja seringkali terjadi banyak pengkhianatan satu dengan yang lain. Kawan kerja satu, kawan kerja yang lain. Semuanya saling membuka aib. Semuanya tuh cari muka. Apa yang terjadi? Kita di tempat kerja kita bisa menjadi orang yang tangguh dan kita bisa berani berkata gini, itu mah biasa di tempat kerja, nggak usah heran, nggak usah kaget gitu kan. Di tempat kerja mah memang banyak yang seperti itu, yang penting kita kuat aja. Pernah dengar orang yang ngomong seperti itu? Yang penting kita kuat, nggak masalah, jalan terus.
Jangan hancur hanya gara-gara omongan orang. Betul. Bahkan saudara, di tempat kerja seringkali itu kita berpikir gini, mau berangkat kerja, masuk kantor terlambat aja nggak berani. Nggak berani masuk kantor kerja terlambat, nggak berani. Jangan terlambat kamu, gitu kan. Nanti apa? Angka prestasimu jelek, jatuh. Dan kita katakan orang-orang ini kelihatan hebat betul di tempat kerja. Betul-betul kelihatan luar biasa. Tetapi saudara, saya pernah menemukan saudara, orang yang sama gitu kan, orang yang sama. Yang saya lihat di tempat kerja begitu hebat, begitu tangguh. Tapi pada saat berada di lingkungan rohani, di gereja, bahkan di pelayanan saudara, jadi kayak manusia yang baperan. Anak-anak muda ngerti baper ya? Baperan gitu kan, impulsif gitu kan, gampang tersinggung, gampang merasa aku kok dibeginikan gitu kan. Yang herannya saya lihat ini orang yang sama loh. Lu di kantor kelihatan hebat. Tapi kenapa kamu di gereja, di pelayanan kamu kelihatan seperti itu? Saya coba telusuri ini, saya sempat berbicara secara psikologis dengan beberapa orang. Dan akhirnya saya menemukan, iya Pak, memang betul. Banyak kasus seperti itu. Karena kenapa? Orang-orang itu pada saat ada di lingkungan rohani, mereka membongkar batas-batas mereka. Mereka berharap, pada saat mereka ada di dalam lingkungan rohani, mereka berharap akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Mereka akan bertemu dengan rekan-rekan yang bisa dijadikan sahabat, bahkan bisa dijadikan saudara secara rohani. Itu Pak, harapan orang pada saat ada di dalam lingkungan rohani. Sehingga mereka itu jadi orang yang sangat mudah merasa aku kok terkhianati ya. Gitu kan, terkhianati. Bahkan situasi kasusnya sepele. Urusannya sepele, gampang merasa terkhianati. Lalu merasa sakit hati. Lalu yang terjadi adalah kepahitan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya pernah melayani satu orang. Dia berpikir gini, kan gak boleh Pak. Wong ini di gereja. Orang gak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Dikatakan seperti itu. Itu gak benar. Saya tanya, bukankah hal seperti itu seringkali kamu alami? Di tempat kerja, di luar sana. Iya Pak. Mereka mulai membuat dua bentuk, dua batasan, dua mindset, dua pendirian. Kalau di tempat sekuler itu seperti ini. Tetapi kalau aku ada di dalam ruangan rohani, aku seperti ini. Mereka berpikir di dalam gereja semuanya adalah malaikat. Betul kan saudara? Tapi saya mau katakan saudara, malah sebaliknya. Justru gereja itu adalah seperti bengkel. Justru gereja itu adalah seperti rumah sakit. Di mana di situ banyak orang yang perlu dipulihkan, perlu dilayani, perlu dimengerti, perlu diperbaiki. Betul enggak? Yang lainnya saudara, saya sempat ngerti kawan yang sama. Gitu kan. Pada saat mereka tinggal di daerah Cibubur, di dekat Jakarta sana. Mereka tahu, mereka akan ke kantor masuk kantor jam 8:30 pagi. Tapi tiba-tiba pagi hari hujan, pagi-pagi hujan sudah. Langsung anak-anaknya dibangunkan jam 4:30 sudah. Ayo bangun semua, bangun. Anak-anak bangun, istri sudah langsung memasak, sudah mempersiapkan apa-apa. Jam 5:30 pagi sudah keluar dari rumah, saudara. Sudah keluar dari rumah jam 5:30 pagi. Karena kantor kerjanya dia akan ada di kota Jakarta. Anaknya sekolah juga di
Jakarta. Pikirannya cuma satu, jangan sampai terlambat. Gitu. Pikirannya cuma satu, jangan sampai terlambat ada di kantor. Karena kalau pagi hujan, pasti jalanan dan jalan tol lebih macet daripada biasanya. Betul saudara. Pagi itu saya ikut, saya lihat, wah turun dari Cibubur, belok masuk ke jalan tol. Saya kaget saudara, saya lihat dari atas gitu, wah itu mobil ratusan ada di gerbang tol yang di Cibubur beberapa tahun yang lalu. Seperti itu saudara. Wow, hanya demi supaya anak-anak enggak boleh terlambat sekolah, dianya juga tidak terlambat sampai di kantor. Tapi pada saat hari Minggu mereka berangkat mau beribadah. Ibadah sore jam 4 sore. Yang terjadi adalah apa? Enggak jauh dari rumah gitu kan. Dari Cibubur ke Sentul itu kan enggak terlalu jauh saudara. Pada saat itu saya lihat, loh ibadah jam berapa Pak? Jam 4. Jam 4 kurang seperempat baru mandi saudara. Baru mandi. Anak-anak sudah mandi duluan, semuanya sudah mandi dulu, dia baru mandi. Saya pikir gini, terus kita mau berangkat jam berapa ini? Gitu kan. Itu yang terjadi saudara. Pada saat urusan yang sekuler, mereka bahkan gak berani sama sekali. Mereka harus terlihat bagus, mereka harus terlihat tangguh, mereka harus terlihat punya daya tahan yang tinggi, pekerjaan kinerja yang tinggi, sifatnya, karakternya kudu bagus. Pada saat urusan dengan hal-hal rohani, mulai kalau inilah gak apa-apalah, kan gak ada yang akan marahin kita. Tuhan mah kan baik gitu, saya bilang gitu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang membuat manusia itu gampang sekali jatuh di dalam pencobaan. Kenapa? Dia tidak pernah punya pikiran yang satu untuk seluruh kehidupannya. Orang hidup dalam dualisme. Urusan sekolah, urusan rohani, urusan rohani. Urusan pekerjaan, urusan keagamaan, urusan Tuhan, urusan lain lagi. Saya mau katakan saudara, itu yang namanya orang tidak punya integritas. Hari ini kita mau belajar jadi umat Tuhan yang punya integritas. Jadi umat Tuhan yang punya satu pendirian yang sama untuk segala urusan. Amin saudara. Anak-anak yang masih muda. Kalau Anda punya dari muda ini, punya pemikiran yang sama, pola pikir yang sama. Anda harus bekerja, harus belajar dengan rajin urusan sekolah. Tujuannya supaya apa? Supaya aku dapat prestasi yang baik. Supaya aku dapat nilai yang baik. Supaya kalau aku dapat nilai yang baik, aku dapat beasiswa. Aku bisa meringankan pekerjaan orang tuaku. Aku bisa mendapatkan prestasi yang baik. Dapat pujian dari guru. Oke. Tetapi saya mau katakan dalam hal keimanan, kau harus punya pikiran yang sama juga. Tuhan yang di atas maha tahu, dia melihat engkau. Tuhan tahu caranya memberkati. Tuhan tahu caranya mengulurkan berkatnya kepada hidupmu hari ini dan masa yang akan datang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya belajar untuk mengajarkan hal ini kepada setiap orang yang ada di sekitar saya. Kenapa? Belajar jadi orang yang punya integritas. Urusanmu dengan Tuhan dan urusanmu dengan dunia. Jangan pakai dua standar. Satu standar, satu pendirian. Amin. Satu standar, satu pendirian yang benar. Kau akan lihat hidupmu hari ini diberkati. Masa depan pun engkau diberkati. Kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kenapa? Kita perlu punya pendirian standar yang satu. Punya pendirian yang sama di dalam segala urusan. Kenapa? 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dan 9. Di sana dikatakan dalam segala hal. Bukan di dalam hal pekerjaan saja. Bukan dalam hal kerohanian saja. Dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Artinya apa? Artinya tidak ada satu orang pun manusia
yang bebas dari persoalan. Betul enggak? Ada orang yang sama sekali 1 tahun dalam 2024 kemarin enggak pernah punya persoalan sama sekali. Ada anak-anak sekolah paling banyak persoalannya gitu kan. Waktu pelajaran dengerin agak-agak mudeng sedikit. Bu tanya, masih dijelaskan kurang paham lagi, tanya lagi Pak gitu kan. Lama-lama gurunya yang jengkel, kamu itu dijelaskan berulang-ulang gak paham-paham gitu kan. Itu sudah jadi persoalan tersendiri bagi orang anak-anak di sekolah, betul kan? Persoalan. Belum lagi tiba-tiba dikasih PR-nya sulit sekali. Mau contek-contekan gak ada yang bisa, kira-kira seperti itu. Sulit, ini persoalan sendiri. Tiba-tiba masuk kelas pagi hari, gurunya masuk langsung katakan keluarkan kertas, kita ulangan mendadak. Wah itu persoalan yang tiba-tiba lagi saudara. Bisa buat masalah, bisa buat senewen orang gitu kan. Langsung panik itu anak-anak. Itu yang namanya hidup. Belum lagi orang tua yang bekerja. Di pekerjaan tiba-tiba ada aja persoalan. Saya mau katakan dalam segala hal tujuannya apa sih? Seolah-olah kamu ditindas, kamu habis akal, putus asa, dianiaya. Seolah-olah seperti itu. Tujuannya cuma satu. Supaya kita ini ngamuk sama Tuhan, kira-kira gitu. Berbicara tentang cobaan. Apa sih bedanya cobaan dan ujian? Alkitab jelas memisahkan dua hal ini. Ada yang disebut pencobaan, ada yang disebut ujian dari Tuhan. Ujian itu pasti dari Tuhan. Tetapi cobaan, itu bedanya apa dengan cobaan? Cobaan itu, jadi kita paham dulu satu. Yang disebut pencobaan itu tujuannya untuk apa? Menyeret kamu jatuh. Membuat kamu gagal. Itu tujuan dari cobaan. Tapi ujian, tujuannya untuk apa? Tujuannya Tuhan mau naikkan kamu kelas. Dari kelas 1 naik kelas 2, harus ada ujian kan? Dari SMP ke SMA harus ada ujian kan? Ada ujian. Tujuannya seperti itu. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di sini dijelaskan. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Artinya apa? Ini iblis. Ini kerjaan siapa? Iblis. Tetapi kok iblis punya peluang ngerjain kita? Kok bisa yang seperti itu terjadi? Lanjutkan dulu. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi manusia, kita ini saudara, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Artinya apa? Dicobai oleh jiwanya. Pada saat ditanya, Pak jiwa itu apa aja sih Pak? Kan ada tubuh, jiwa dan roh. Jiwa itu apa? Jiwa itu secara psikologis dan secara teologis kita bisa katakan di dalam jiwa ada pikiran, ada intelektual, kepandaian kita. Ada perasaan kita, emosi kita, baperan kita. Itu ada di situ saudara. Jiwa. Dan ada yang disebut keinginan atau kehendak kita. Keinginan, kehendak, nafsu, ambisi. Itu ada di dalam jiwa kita. Jadi apa yang terjadi? Iblis itu kadang-kadang gak bisa tahu apa yang ada di pikiran kita. Tetapi iblis bisa tahu kalau kamu sedang berambisi melakukan sesuatu. Iblis bisa tahu kalau kamu punya keinginan macam-macam, pengen ini, pengen itu, macam-macam, punya nafsu ini, nafsu itu. Iblis tahu saudara. Dan apa yang terjadi? Disitulah iblis datang. Kalau kita baca di dalam surat Petrus dikatakan, lihat hati-hati loh. Lawanmu si iblis
Itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling. Berjalan berkeliling mengelilingi kamu. Terus mengelilingi kamu. Tiap-tiap waktu. Mengaum-ngaum. Cari kesempatan. Kapan dia bisa menelan kita. Menelan apa? Menelan ambisimu. Menelan keinginanmu. Menelan nafsumu. Keinginan yang tidak baik yang ada di kita. Dia tahu dia akan telan kita. Oleh karena itu dikatakan, dalam segala hal, cobaan itu bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau sikap, pikiran, kelakuan, pendirian kita, standar hidup kita nggak benar di hadapan Tuhan. Satu saat saya ketemu seorang hamba Tuhan, sudah tua, senior, sekarang sudah almarhum. Persoalan kok ganti-ganti terus ya om gitu kan. Gini gitu. Besok selesai ganti lagi. Persoalan lagi datang lagi ganti lagi. Ini ganti lagi. Itu orang. Si om itu kalau jawab gampang. Lah ya kalau persoalan itu datangnya langsung seabrek semuanya. Emang kamu bisa ngatasi? Aduh apalagi om. Ya gak bisa om saya bilang gitu. Jelas gak bisa. Tapi wong satu-satu aja itu menyulitkan. Iya. Itu artinya kamu masih hidup di dunia. Nanti kalau kamu sudah pulang ke Tuhan, semua persoalan itu selesai. Tapi jangan pernah kau tambah-tambahi hidupmu dengan persoalan tambahan yang baru. Yang seharusnya gak perlu terjadi, tiba-tiba terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Engkau gak bisa mengendalikan pikiranmu, engkau enggak bisa mengendalikan perasaanmu, engkau enggak bisa mengendalikan ambisimu. Itu membuat engkau jatuh. Kenapa kau jatuh? Iblis tahu. Dan iblis akan bermain di situ. Tujuannya cuma satu, supaya kamu jatuh. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, penting buat kita untuk menjadi pribadi yang punya satu standar untuk seluruh area kehidupan kita. Amin. Belajar seperti itu. Supaya apa? Supaya iblis tidak punya celah. Iblis gak punya kesempatan. Untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk mencobai kita, mengulangi lagi, mencobai kita. Gak bisa. 1 Petrus pasal 5, ayat 8, ayat 9, dan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5, di sana dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Dalam teksnya, dalam tata bahasanya dijelaskan setiap waktu, setiap saat, berjalan keliling mengitari kamu, tapi enggak bisa sentuh kamu, kecuali kamu berbuat dosa. Pegang langsung. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi sebaliknya adalah apa? Nasihatnya, karena kau tahu hari ini, hidupmu dalam segala hal, dalam pelayanankah, di dalam hal rohanikah, dalam ke gerejakah, di dalam urusan di pekerjaankah. Sadar, iblis itu selalu cari kesempatan menjatuhkan kita. Yang terjadi adalah apa? Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Di sini saya mau ngomong hal yang penting ini. Semua saudaramu di seluruh dunia berarti sesama orang-orang yang percaya Yesus sekalipun. Saya mau katakan iblis gak pernah berani pegang engkau, jamah engkau. Orang di Jawa ada satu lagu, setan ora doyan, demit ora ndulit. Ya toh? Kenapa?
karena kau anak Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita mulai tidak bisa mengendalikan jiwa kita, kita mulai menjadi orang pemarah. Semua orang jahat sama saya, gitu kan, sambil nangis-nangis gitu kan. Kepahitan hati kepada orang itu dan lain-lain. Mulai membuat standar ganda dalam hidupnya. Yang terjadi adalah apa? Disitulah demitnya mulai dulit, saudara. Mulai pegang, mulai ikut campur. Walaupun dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling. Dikatakan, Pak tapi kan saya orang Kristen. Betul. Oleh karena itu dia berjalan keliling tapi gak berani pegang engkau. Sama sekali, gak berani. Pada saat engkau tidak bisa mengendalikan pikiran, perasaanmu, kehendakmu dengan baik. Engkau berkali-kali terjatuh di dalam banyak perkara-perkara dosa. Apa yang terjadi? Iblis ikut bukan cuma menjatuhkan kamu, iblis ikut jegal kamu. Membuat kamu jatuh sampai tergeletak kalau perlu. Itu yang iblis lakukan. Firman Tuhan ngomong, hei sadar. Sekarang hari ini kita sadar. Saya percaya tidak akan ada berani kuasa manapun yang berani jamah engkau. Amin saudara. Saya berkali-kali melayani di dalam keluarga-keluarga Kristen. Mereka cerita, Pak, tiap sore Pak di tempat kami, di atas rumah kami ini ada suara dar. Lagi enak-enak pulang kerja, mandi, terus makan gitu bareng sama anak-anak. Tiba-tiba di atas langit, di atas rumah itu dar. Keras sekali. Pernah ada yang ngalami seperti itu di rumahnya? Tapi tetangga kalau ditanya, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Cuma keluarga kita tok yang dengar, saudara. Pernah ada yang ngalami seperti itu? Keluarga kami pernah ngalami berkali-kali beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Saya tahu, itu apa gitu kan. Itu kalau orang Jawa bilang itu santet. Tapi tidak pernah bisa masuk tembus ke rumahmu. Amin? Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau orang dibegitukan, sadar. Wah, panggil Pak Pendeta, Pak doakan kami, rumah kami sering seperti itu. Oke. Tapi kadang-kadang saudara, iblis datang, mengontrol kita, patroli di sekeliling kita. Itu enggak ada tanda-tandanya, enggak ada suaranya. Tetapi saya mau katakan dengan pasti. Firman Tuhan jelas ngomong, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab seluruh saudaramu di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Itu yang perlu kita waspadai hari ini. Firman Tuhan ngomong apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Lawan. Pak berarti kita harus banyak doa. Enggak cuma banyak doa. Kendalikan jiwamu dengan baik. Pikiranmu. Perasaanmu, emosimu, keinginanmu, ambisimu, kendalikan itu. Dan iblis tidak akan bisa ikut campur. Boom, tidak bisa saudara. Ayat yang ke-10. Dan Allah, kalau kau berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Oke, siap Tuhan. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan, kalau engkau mau jadi pemberani di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berani bukan mau sombong. Tapi aku mau belajar. Merdeka dari segala tekanan si jahat. Amin. Dikatakan akan melengkapi. Akan meneguhkan. Akan menguatkan. Dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kadang-kadang di sini kita tahu setelah menderita seketika waktu lamanya, makanya saya katakan tidak ada satu orang pun di dunia yang lolos dari cobaan. Tetapi kamu nggak akan pernah jatuh dalam cobaan itu
Kalau kau bisa kendalikan jiwamu, pikiranmu kau bisa kendalikan dengan baik. Jangan aneh-aneh. Perasaanmu kau bisa kendalikan dengan baik. Emosimu kau bisa kendalikan dengan baik. Bahkan ambisimu, keinginanmu bisa kau kendalikan dengan baik. Yang terjadi adalah apa? Enggak lama. Mungkin itu terjadi dalam hidupmu, tapi enggak lama. Pertolongan akan segera datang karena kenapa? Bukan masalah Tuhan tolong aku. Tetapi yang terjadi apa? Tuhan melengkapi kamu dan kamu punya kemampuan lawan itu si jahat. Amin saudara. Jadi anak-anak muda, jadi pribadi-pribadi, jadi umat Tuhan yang tangguh, yang tidak mudah diremehkan oleh si jahat. Amin. Oke. Pak, caranya gimana Pak? Lawan dengan iman yang teguh, caranya gimana Pak? Gitu kan? Yang pertama, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini nasihat dari Rasul Paulus kepada anak muda yang namanya Timotius. Timotius itu bertobat karena dia ada di bangsa penyembah berhala. Dia ketemu dengan Paulus. Dia bertobat kira-kira umur 15 tahun. 15 tahun dia bertobat, umur 20-an mulai diajak sama Paulus, oke deh kamu yuk ikut aku. Keliling pelayanan, mulai ikut dengan Paulus. Sampai akhirnya di sekitar usia 30 tahunan kurang atau 30 tahunan lebih dikit. Paulus merasa Timotius ini cukup dewasa untuk usianya. Usia segitu tapi cukup dewasa. Langsung ditempatkanlah si Timotius ini di mana? Di sebuah kota yang namanya kota Efesus. Menjadi apa? Menjadi gembala di kota Efesus. Kota Efesus salah satu pusat penyembahan berhala yang terbesar. Di situ ada kuil Dewi Artemis, kuil Dewi kesuburan, kuil Dewi Artemis yang terbesar pada saat itu ada di kota itu. Anda bisa bayangkan kalau di sana dikatakan itu kota pusat penyembahan Dewi Artemis terbesar. Anda bisa bayangkan kira-kira 100% penduduk di sana semuanya penyembah Dewi Artemis, benar kan? Ini luar biasa. Sudah dirintis oleh Paulus jemaat di Efesus. Ada beberapa yang bertobat percaya Yesus. Oke, bagus. Dan akhirnya Paulus berkata, aku ini bukan gembala. Kamu itu yang gembala, kamu di sini ya. Kalau lihat dari beberapa catatan Rasul Paulus tentang Timotius, dijelaskan anak ini bukan anak yang kelihatan maskulin, bodinya gede, kekar. Enggak saudara. Bahkan dikatakan cenderung ada penakutnya, kadang-kadang nangis. Itu. Ini cowok tapi Paulus sampai catat, aku lihat air matamu gitu kan. Kadang-kadang seperti itu keadaannya. Tetapi apa yang terjadi? Paulus berkeyakinan penuh, Timotius harus ada di situ. Untuk menggembalakan kota itu. Kalau berbicara menjadi gembala di sebuah tempat atau satu kota yang digembalakan usianya semuanya muda semua atau campur aduk? Campur aduk kan? Ada yang tua, ada yang muda, semuanya ada di sana. Orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih bijaksana, orang-orang yang punya pengalaman semuanya ada di situ. Yang masih muda pun juga banyak di situ. Paulus ngomong sama Timotius, kamu mau sukses, lawan tuh si jahat, menangkan kota ini untuk Tuhan. Caranya gimana om? Gitu kira-kira gitu kan, caranya gimana? 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Berarti yang tua juga, yang muda juga.
Seluruhnya orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini luar biasa. Di kemudian hari, Alkitab gak mencatat, tapi sejarah Yunani mencatat. Pernah ada 2 orang berdoa di depan kuil, berdoa dan berpuasa di depan kuil Dewi Artemis. Dan tiba-tiba patung kuil Dewi Artemis, patung besarnya itu roboh. Boom. Siapa itu? Timotius dan Yohanes, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes selesai urusannya di Pulau Patmos, ternyata dibuang di Pulau Patmos, dia gak mati. Akhirnya dilepas. Dan dia menemani si Timotius yang masih muda, yang menggembalakan di kota Efesus. 2 orang ini pernah doa puasa di depan kuil Dewi Artemis yang terbesar di dunia. Dan patung itu roboh. Firman Tuhan ngomong, lawan dia dengan iman yang teguh. Caranya gimana? Jadi teladan. Jadi teladan. Jadi teladan yang benar kelakuannya. Walaupun kamu masih muda, kamu gak akan diremehkan orang. Kalau kamu menjadi teladan dalam hidupmu. Orang memberikan nilai yang baik kepada hidupmu kalau engkau mau menjadi teladan. Anak-anak muda di tempat ini. Jangan mau menjadi pecundang-pecundang. Jangan mau menjadi penakut-penakut. Jangan mau menjadi orang-orang yang kalah. Gak peduli siapapun engkau. Harapan saya pribadi, satu saat engkau semua menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa, jadi berkat buat sekelilingmu. Gak peduli keadaan rumah tangga keluargamu. Kalau kau dekat dengan Tuhan, ada banyak orang yang Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat untuk masa yang akan datang. Saya menemukan orang-orang yang hari ini usianya di bawah 30 tahun, perhatikan, di bawah 30 tahun. Hari ini jadi orang-orang yang sukses diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Walaupun saya tahu dulunya miskin hidupnya. Tapi karena dia cinta Tuhan. Hidupnya dengan satu standar, bukan standar ganda. Satu standar di sekolah, di pekerjaan, di pelayanan. Aku harus punya pikiran yang sama. Sebelum 30, pekerjaannya diberkati luar biasa. Saya lihat sendiri. Dan saya mau katakan pada Anda pun bisa. Amin. Tapi kalau engkau mulai membuang hidupmu hanya untuk santai-santai, hidup nikmat, hidup begini begitu, gak punya tujuan. Saya mau katakan, kita gak tahu kita mau jadi apa ke depan. Tapi hari ini Tuhan tahu memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau engkau punya pikiran, aku mau jadi teladan, Tuhan akan berkati. Lalu bagaimana dengan kita yang lain? Saya sudah berusia cukup lanjut, tidak ada masalah. Jadilah teladan yang luar biasa. Saya kenal seorang ibu. Awal tahun ini atau akhir tahun kemarin, saya lupa. Dia meninggal pada usia 99 tahun. Orang yang pernah saya layani di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Ibu ini sampai waktu terakhir saya ketemu, masih berjalan, masih buat kue, buat anaknya, buat cucunya. Dia nggak punya pekerjaan lain di rumah, hampir tiap hari buat makanan. Makanan yang dia buat dibagi-bagikan pada anaknya, cucunya semua. Tetapi kalau dia tahu anak cucunya ngomong, "Mak, sudah cukup Pak, nggak lagi, kapan-kapan lagi aja." Langsung dia tetap buat dibagi-bagi untuk orang-orang di sekitar rumahnya dia. Ya tinggal di daerah Batu Tulis. Dia bagi-bagi di sana. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, orang ini sampai usia 90-an tahun jadi berkat.
Omongannya didengerin orang-orang. Gak peduli orang kulit putih, orang kulit gelap, siapapun. Mereka suka sama mak ini, saudara. Dia jadi teladan luar biasa. Pada saat saya mendengar beliau meninggal dunia. Saya tanya, gimana waktu terakhir Oma? Saya bilang gitu. Gak ada sakit, gak ada apa. Memang sakitnya sakit orang tua biasa. Tetapi dia masih aktivitas ABCD, semuanya dilakukan. Tapi yang tidak pernah hilang dari hati orang-orang yang lain, saudara. Tetangga-tetangganya semua orang. Ini Oma jadi teladan luar biasa buat mereka. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini luar biasa. Kalau engkau mau jadi teladan, Tuhan akan berkati. Bahkan iblis pun walaupun sudah berjalan keliling, gak berani lo jamah. Amin, saudara. Yang selanjutnya yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Tiap hari dikatakan kami senantiasa. Senantiasa itu artinya tiap waktu, tiap hari, tiap jam, tiap menit. Itu senantiasa. Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Perhatikan. Tujuannya supaya kehidupan Yesus itu terpancar lewat kelakuan hidupku dulu. Luar biasa. Kalau melihat Yesus dikatakan membawa kematian Yesus itu urusannya apa sih? Gitu kan. Kalau Anda bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 2 itu 16-17 di sana akan kelihatan. Yesus itu mau mati daripada urusan emosi dan jiwanya. Walaupun dia berdoa di Getsemani, Bapakku, aku tahu orang disiksa oleh siksaan Romawi itu sakitnya luar biasa. Aku tahu cambuknya orang Romawi itu kayak gitu. Ada pelurunya, ada kaitnya. Aku tahu itu semuanya begitu sakit dan luar biasa. Aku tahu di salib itu, aku tahu. Makanya dia ngomong sama bapaknya di surga pada saat berdoa di Getsemani sebelum dia ditangkap. Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia tahu. Dia mengasihi manusia. Dia tahu dia datang ke dunia tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia tidak jadi mati, gak ada tuh manusia yang selamat. Dia berkata, tapi aku tahu bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Gak digambarkan di dalam doa itu tiba-tiba Bapak di surga ngomong sama Yesus. Lah terus gimana? Mau lanjut atau mau pulang aja? Gak ada tuh kalimat seperti itu. Seolah-olah Bapak di surga diam. Gak mau komentar apapun. Akhirnya Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Artinya apa? Dia mati dari urusan dagingnya. Dia tahu rasa sakitnya luar biasa. Dia tahu juga, dia mati dari urusan apa? Manipulasi emosinya. Dia pengen nunjukkan sama Bapa mungkin. Manusia kan gitu kan. Pengen nunjukkan sama orang lain, aku ini loh paling kasihan di sini. Ya gitu kan. Banyak orang kan pengennya seperti itu kan. Dilihat, oh kamu yang paling kasihan. Oh kamu, aduh kasihan ini kamu, aku tolong. Pengennya disayang orang, diperhatikan orang, mendapatkan menuai simpati orang, pengennya seperti itu. Dan saya mau katakan Yesus mati dari pikiran seperti itu, amin. Mati dari emosi yang seperti itu. Dia enggak mau jadi orang yang cengeng. Dia enggak mau disebut orang yang baper. Enggak mau. Dia tetap bertahan. Tetapi Bapa,
bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah. Dia ngomong seperti itu dengan berani. Dia berdoa sampai berpeluh seperti cucuran darah. Itu artinya apa? Jiwanya itu sebenarnya teraduk-aduk luar biasa. Betul. Tetapi dia punya pengendalian diri yang luar biasa. Secara manusia dia ngalami gejolak emosi. Secara manusia dia ngalami daging ini kalau dicubit sakit. Dia ngalami loh, saudara. Tetapi dia tidak mau mempermalukan Tuhan. Dan dia tetap berkata, aku berani hadapi ini semuanya. Maju terus. Anak-anak muda di tempat ini, kita semua yang sudah berusia senior di tempat ini, saya mau katakan, jadilah umat yang kuat, yang punya ketangguhan untuk melawan si jahat dengan iman yang teguh. Firman Tuhan berkata, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus berkata, dia akan lari daripadamu. Ini yang Tuhan mau ajarkan pada kita hari ini. Yang pertama, hidupmu tiap hari jadilah teladan. Yang kedua, bawalah kematian Kristus dalam hidupmu. Dia mati dari nafsu, dia mati dari emosi, dia mati dari kejiwaan. Bahkan dia mati dari segala pencemaran dunia. Dia mati dari itu. Dan akhirnya dia menang. Tujuannya adalah apa? Supaya kehidupan Yesus terpancar lewat kehidupan kami. Amin. Dan di situ kau akan lihat. Kalau kamu jadi umat Tuhan aja iblis gak berani pegang kamu. Apalagi kalau dari hidupmu memancar kehidupan Yesus. Iblis lari betul-betul daripadamu. Amin. Hari ini yuk kita belajar apapun keadaannya. Kita bertahan sampai kesudahannya. Dan kita akan selamat. Amin. Tutup Alkitab Anda. Kita akan nyanyikan satu lagu. Tuhan tidak pernah gagal. Lagu ini mengatakan engkau yang lebih tahu. Dikatakan cara untuk membuka jalanku. Dikatakan lagi engkau lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Lagu itu ngomong seperti itu. Artinya dan dia pada refrennya berkata, ku percaya kau Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadikan aku lebih dari pemenang. Amin. Tuhan tadi berkata apa? Dia akan menguatkan kamu, dia akan melengkapi kamu sampai engkau jadi pemenang. Dan itu akan jadi kenyataan dalam hidupmu. Bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Saya teringat saudara, satu saat itu Tuhan ngomong, lihat aku akan membuat jalan di padang belantara. Aku akan membuat sungai-sungai mengalir di padang gurun. Kadang-kadang kehidupan kita itu seperti, padang gurun, gak ada kenikmatan, susah, berat. Sekolah kok ya gini terus, ulangan kok banyak banget, PR banyak banget. Yang kerja ngomong bosku kok jahat banget gitu kadang-kadang gitu kan. Yang ngomong pekerjaan kok begitu luar biasa. Aduh gimana nih aku nyelesaikannya gini. Seolah-olah itu padang gurun, padang belantara. Tapi Tuhan itu punya rencana buat kita itu tidak tahu kapan waktunya. Tuhan tahu tetapi kita belum tahu kapan waktunya. Dan Tuhan ngomong, aku akan membuat jalan raya di padang belantara. Hal yang mustahil Tuhan buat. Aku akan membuat sungai-sungai mengalir di padang gurun.
hal yang mustahil Tuhan bisa buat atas hidupmu. Yang penting kau percaya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Biar musik nyanyikan lagu ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita semua meyakini, Pak, di sini nggak ada yang Superman, Pak. Betul, nggak ada Superman di sini. Yang ada di sini, kalau orang itu mau, orang itu akan disertai Tuhan. Amin. Ada seorang muda umur 18 tahunan di Alkitab ditulis. Namanya Yusuf. Masih muda. Alkitab di dalam Kejadian pasal 39 ngomong apa? Sebab Tuhan menyertai Yusuf. Kosakatanya sederhana. Tuhan menyertai Yusuf. Maka dibuatnya segala apa yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Semua yang dilakukan berhasil hanya gara-gara satu perkara. Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Itu seperti gambaran ayat yang tadi kita baca. Aku membawa kematian Yesus menyertai hidupku. Supaya lewat hidupku ini memancar kehidupan buat orang lain. Itu artinya penyertaan Tuhan. Lalu di beberapa ayat selanjutnya dikatakan Potifar tahu, Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhannya. Maka ia menyerahkan seluruh kepunyaannya untuk diurus oleh Yusuf. Itu ayat yang keempat. Ayat kelimanya hebat, saudara. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya itu kepada Yusuf, dikatakan apa? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Ada kata-katanya, karena Yusuf. Orang lain diberkati, penyebabnya karena Anda. Amin.
Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara kekasihan Tuhan Yesus, sebenarnya enggak banyak yang Tuhan minta dari kita. Kamu mau enggak seperti yang terakhir tadi? Bawa kematian Yesus dalam hidupmu. Tuhan sertai kamu. Maka segala sesuatu yang kau kerjakan dikatakan apa? Dibuat Tuhan berhasil. Ada enggak anak-anak muda di sini yang pengen mengangkat derajat hidup orang tuanya? Ada? Pengen orang tuaku naik derajat hidupnya, aku diberkati Tuhan. Mau? Deket Tuhan. Jangan punya standar ganda. Hidupmu jadilah teladan. Belum terlambat. Tuhan masih berikan kesempatan baik. Kalau banyak cobaan, banyak godaan. Ayat firman Tuhan tadi jelas ngomong, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Dan lagu ini berkata, Tuhan menjadikan engkau pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi nyanyikan, katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur jikalau hari ini Engkau menasihatkan kami dan mengingatkan kami. Tetapi lewat ini semua kami jadi tahu, kami jadi sadar bahwa ada sesuatu yang besar. Tuhan ingin mengubahkan hidup kami. Tuhan ingin mengubahkan masa depan kami. Kami tahu Tuhan itu baik buat kami. Ajari kami Tuhan hari ini, hari-hari selanjutnya, supaya kami betul-betul menjadi pribadi, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang. Dan bahkan lewat tangan kami semua, lewat kehidupan kami, memancar kehidupan dan berkat bagi orang-orang yang lain di sekeliling kami. Ajari kami Tuhan untuk hidup dengan satu pendirian, satu standar Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk setiap pekerjaan, untuk setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, kami percaya karena Engkau akan menuntun kami. Firman-Mu berkata Roh Kudus itu ada di dalam kami. Dan kami tahu firman-Mu juga mengajarkan Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah kuperintahkan padamu. Hari ini Tuhan Yesus kami percaya. Kami mendengarkan satu kali.
Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Bahkan akan berbicara berulang kali dalam kehidupan kami. Untuk menjadikan hidup kami lebih baik dan luar biasa. Terima kasih dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus paling meriah. Lebih meriah, lebih meriah. Yes. Silakan duduk kembali saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan menyaksikan cinta kasih dari anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, luar biasa anak-anak sekolah minggu, dia memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Kami atas nama Gembala dan Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel yang sudah melayani kami tempat ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Baik saudara kasih, kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan akan dijalankan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan firman siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kami undang terkasih untuk bangkit berdiri. Berbagi, ayo terkasih kita berbahagia di hadapan Tuhan. Kita berikan senyum kanan kiri bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Amin. Asik. Dia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oke, sekali lagi, berbahagialah, berbahagia. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Samuel. Waktu dan tempat kami persilakan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau sekalian dengan membawakan berkat-berkat yang terbaik, berkat yang ajaib, berkat yang mulia daripadanya sendiri. Tuhan kiranya akan mengisi penuh lubung-lubungmu dengan gandum dan anggur yang terbaik, susu dan madu yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan dan kelimpahan. Tuhan juga memberkati engkau dengan damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan menyertai engkau dimanapun kau akan berada. Bahkan dimanapun kau akan berdiri di atas muka bumi ini. Tuhan akan membuat kau selalu berdiri di atas tanah-tanah yang gemuk di bumi ini. Sehingga engkau diberkati berlimpah-limpah. Dan engkau menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Inilah berkat yang daripada Allah. Dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini bersama-sama dalam nama Yesus katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.